Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul masih tetap sama, yaitu Ritual Persembahan Darah. Kali ini memasuki part yang keempat. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manafilah ya teman-teman. Jadi seperti biasa, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada lama-lama, kita langsung saja yuk teman-teman, kita mulai lagi ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Udah makan belum? Suara itu datang dari tangga. Jessica berjalan turun di sana. Cepet banget kak mandinya. Nggak jadi mandi, dingin. Jessica menarik kursinya lalu duduk. Mana Pi Rumi? Nggak tahu kak, tadi jalan ke belakang. Kayaknya lagi beres-beres di halaman belakang deh. Jessica kemudian mengangguk pelan. Ia mengambil nasi dan juga lauk pauk ke dalam piring. Begitu juga dengan Amel. Mereka berdua menghabiskan sarapan pagi ini dengan sedikit cepat. Setelah selesai, keduanya bergegas menuju garasi mobil. Jessica masuk ke dalam mobil mencoba menyalakan mesin. Mati, mesin mobilnya tidak mau menyala. Jessica lalu keluar. Kenapa kak? Kok nggak bisa nyala ya mobilnya ya? Lah kok gitu kak? Nggak tahu, kayaknya kemarin udah diservis deh. Lah terus gimana? Jessica mengangkat bahu. Kita tunda dulu, ucap Jessica. Nanti biar kakak telepon lagi mas-mas yang kemarin nge-servis mobil ini, sambungnya. Ya, oke deh kalau gitu. Amel sedikit merasa kecewa. Padahal hari ini dia bakal nemuin satu petunjuk lagi. Jessica menaruh kedua tangannya ke pinggang, menahan kesal dengan mobilnya. Itu bukannya Reno ya? Tiba-tiba Amel melihat Reno berjalan melintas dan berdiri di depan gerbang. Hah? Jessica menatap adiknya. Reno siapa? Sambungnya bertanya. Reno adik Kak Hadi. Oh, semalam dia menghilang. Kakak tahu dari siapa? Semalam kan kamu udah tidur. Hadi nyariin si Reno itu muter-muter, jawab Jessica. Mana sih anaknya? Jessica bertanya sambil mencoba melihat ke depan. Itu kak berdiri depan gerbang. Jessica tidak sebegitu melihat jelas anak kecil itu. Coba kamu samperin dia, kakak mau ke atas lagi. Jessica berjalan meninggalkan Amel, sementara sang adik menghampiri anak tersebut. Amel membuka gerbangnya. Hai Reno, kamu kenapa? Amel menatap wajah anak itu yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Reno hanya menggelengkan kepalanya sambil terus menatap ke arah rumah ini. Loh, ada tamu? Tiba-tiba Pi Rumi datang dari belakang Amel menghampiri mereka. Reno terlihat sedikit takut dengan orang asing. Ia mencoba bersembunyi di balik badan Amel. Nggak apa-apa Reno, dia Pi Rumi yang nemenin kami di sini. Pi Rumi tersenyum. Ia kemudian merendahkan badannya dan menatap wajah Reno. Anak yang lucu, pasti kamu anak yang pintar juga, kata Pi Rumi sambil mencubit pelan pipi Reno. Reno masih terlihat gugup. Ia nampak sedikit takut. Amel berusaha menenangkannya. Kamu ini mengingatkan Bibi dengan seorang anak juga, ucap Pi Rumi lalu bangkit dan kembali berdiri. Reno menatap tajam ke arah Pi Rumi. Wajahnya terlihat kesal. Reno, Amel mencoba menenangkan anak itu. Gak apa-apa nak, namanya juga anak kecil. Pi Rumi tersenyum. Ya udah, Bibi keluar ke warung bentar ya. Pi Rumi pun beranjak pergi. Monster, Reno berucap pelan. Amel menatap anak itu kembali. Maksudnya? Kakak harus pergi dari sini. Banyak monster di sana. Reno menunjuk ke arah rumah. Tiba-tiba, Reno, teriak Hadi dari kejauhan.
Reno dan Amel menoleh. Hadi berlari menghampiri. "Kamu kemana aja semalam?" Reno hanya diam. "Reno," Kak Hadi tanya itu. "Reno pergi kemana katanya?" Reno masih diam saja. "Reno." Hadi mengencangkan suaranya. "Kak." Belum sempat Amel berbicara, Hadi memberikan kode untuk diam terlebih dahulu. "Kamu dari mana semalam?" Reno masih saja terdiam, tapi kali ini ia terlihat hendak berbicara. "Aku main, Kak," jawab Reno dengan wajah yang masih sama saja menunduk ke bawah. "Tolong pulang sesuai waktu, Reno." Hadi mencoba menahan amarahnya. Aku cari ibu." Amel menatap Reno. Ia lalu melirik ke Hadi dengan pandangan aneh. Hadi hanya diam. Ia terlihat bingung. Ia lalu merendahkan badannya dan kemudian memeluk anak kecil itu. Suasana terlihat haru. Reno menjadi menangis. Ia memeluk erat Hadi. Aku pengen ketemu ibu." Reno terus merintih dan berucap ingin bertemu ibunya. "Ibu?" Amel bingung. "Ibu Kak Hadi kemana emangnya, Kak?" Amel memberanikan diri untuk bertanya. Hadi mengarahkan jari telunjuk ke hidung, memberi isyarat untuk Amel diam dulu. Amel menunduk, ia merasa bersalah. "Oke, kita bakal cari ibumu." Hadi melepaskan pelukan. Reno terlihat benar-benar senang. "Serius, Kak?" Reno menghapus air matanya. Hadi mengangguk. Amel tersenyum melihat keduanya. "Kita minta bantuan kakak ini aja, dia kan dekat." Reno melirik Amel. Amel menunjuk dirinya dengan jari. Ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh Reno. "Kak." Belum selesai berucap, lagi-lagi Hadi memotong. "Nggak ada waktu untuk aku cerita sekarang, tapi aku bakal ceritakan semuanya," ujar Hadi yang semakin membuat Amel kebingungan. Tapi Kak, bantu Reno dan Bintang ketemu dengan ibunya. Aku akan menceritakan semuanya nanti," ucap Hadi. "Ayo Reno, kita pulang dulu. Nanti kita kesini lagi," sambungnya seraya menarik tangan anak kecil itu. Amel masih saja diam mematung di tempat. Apalagi ini? Apa yang harus ia selesaikan lagi? Satu masalah juga belum kelar. Amel menutup gerbang dengan kencang. Ia berjalan masuk ke dalam rumah. Amel memperlambat langkah. Ia seperti mendengar suara tangisan seorang wanita. "Siapa di sana?" Amel berteriak di ruang tamu. Rintihan itu semakin terdengar jelas. Amel yakin ini sosok yang dulu itu. Padahal baru tadi pagi ia membicarakan tentang keberadaannya yang jarang terlihat. "Siapa?" Amel terus memanggil, hingga sekelebat bayangan melintas di belakangnya. Amel lantas cepat berbalik dan menyadari sosok perempuan berbaju putih kecoklatan itu telah berdiri di tangga. Sosok itu berjalan sambil menangis. Amel mengikutinya dari belakang. Artian dari sosok itu terdengar begitu nyaring. Amel menahan sakit di telinganya. "Wah!" Sosok itu berteriak kencang. Amel pun terjatuh karena tidak kuat menahan. Ia tergelinding di tangga. Sosok itu hilang. Amel tidak sadarkan diri. "Amel?" Jessica keluar dari kamar saat menyadari suara dari adiknya. Jessica mencoba membangunkan adiknya. Namun, sang adik tetap tidak sadarkan diri. Bi Rumi?" Jessica memanggil Bi Rumi, tapi beliau masih tidak ada di rumah. Akhirnya dengan sekuat tenaga, Jessica memapa sang adik ke dalam kamar. Ia lalu membaringkan adiknya tersebut di kasur dan memberinya minyak angin. Wajah Amel terlihat sangat pucat. Darah mengalir dari hidungnya. Jessica membersihkan darah tersebut dengan kapas miliknya. Ia tidak tahu apa yang tadi terjadi dengan sang adik. Namun tiba-tiba Jessica merasakan sesuatu yang aneh di kamarnya. Ia berdiri, kemudian melirik ke setiap sudut. Pandangannya menjadi buram. Kepalanya terasa begitu pusing. Bau amis menyebar ke seluruh ruangan. Tolong!" Terdengar suara orang minta tolong di sekitarnya. Jessica tidak begitu bisa melihat dengan jelas. Kepalanya semakin pusing. Bayangan hitam memenuhi seisi ruangan. Ia sempat melihat ada sosok hitam menatap wajah adiknya dengan tatapan tajam.
Jessica berniat menghampiri, tapi tubuhnya semakin berat dan ia tidak sadarkan diri. Baik Jessica maupun Amel masih terbaring di ranjangnya. Mereka terlihat begitu lemas dan juga pucat. Tidak jauh dari ranjang mereka, berdiri sosok wanita berbaju putih bersih, tengah menatap kedua gadis itu. Sosok itu mencoba untuk menyentuh dahi Jessica, tetapi ia mengurungkan niatnya. Sosok itu hanya terlihat tersenyum dengan wajah yang begitu sayu, seolah tengah berharap kepada Jessica dan adiknya. Perlahan sosok itu menghilang bersamaan dengan terbukanya mata Amel. Amel mencoba bangkit dan duduk bersandar. Ia kemudian memegangi kepalanya yang masih terasa sakit. Sementara itu, kakaknya masih terbaring di sampingnya. Amel bingung siapa yang membawanya ke sini. "Kak Jessica," kata Amel sambil sedikit mendorong badan kakaknya. Tidak ada jawaban dari kakaknya. Amel menatap wajah sang kakak. Terlihat begitu pucat, ia semakin dibuat bingung. Ada apa barusan? Tidak lama setelah itu, sang kakak membuka mata perlahan, lalu bangkit dan juga memegangi kepalanya. "Kakak gak apa-apa," ucap Amel memastikan. Sama seperti adiknya, Jessica terlihat bingung. Ia melihat ke sekitar. Tunggu," ujar Jessica. Adiknya pun menatap ke arahnya. "Seingat aku gak di kasur," sambung Jessica. "Maksudnya kak?" "Lupakan saja." Jessica tidak mau berpikir panjang. "Terus aku kenapa bisa di kamar?" Amel penasaran. "Kalau kamu, aku yang bopong. Berat banget badanmu," celetuk Jessica sambil sedikit mendorong adiknya. "Ya elah, dikit doang," ujar sang adik. Hari mulai malam. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Jessica yang masih terlihat lemas segera turun dari ranjang dan bergerak masuk ke dalam kamar mandi. Amel kemudian menyusul kakaknya turun dari ranjang, tetapi ia bergerak menuju pintu kamar lalu keluar. Amel menuruni anak tangga dengan perlahan. Tidak sengaja ia berpapasan dengan Bi Rumi yang terlihat terburu-buru. "Bi," Bu Rumi mendadak berhenti. Ia kemudian berbalik badan. "Oh iya nak, dari mana Bi?" Dari belakang, habis beresin bunga sama bersihin kolam." Amel mengangguk. "Makan malam sudah siap di meja ya, Pipi mau ke kamar dulu." Bi Rumi lantas meninggalkan Amel sendirian. Tidak ada yang aneh dalam pikiran Amel. Ia hanya heran saja dengan sikap Bi Rumi akhir-akhir ini. Amel kembali berjalan menuju pintu depan. Ia hendak menikmati suasana sore sambil jalan-jalan sekitar komplek. Saat membuka pintu, Amel dikagetkan dengan Reno yang mengintip dari balik pagar. "Reno," ucap Amel seraya menghampiri anak kecil tersebut. Reno menyadari kedatangan Amel. Ia tersenyum tipis, wajahnya sedikit muram. Terlihat matanya berkaca-kaca. Amel lalu menunduk dan juga mendekatkan kepalanya ke arah anak tersebut. "Kamu kenapa?" tanya Amel. Reno hanya menggeleng pelan. "Habis berantem sama Bang Hadi?" tanya Amel kembali. Lagi-lagi Reno hanya menggelengkan kepala. "Ya udah yuk, masuk ke rumah." Amel memegang tangan bocah tersebut. Reno kemudian melepaskan dengan kasar. "Gak mau," ucap Reno dengan keras. Mama. Reno tiba-tiba memanggil mamanya. "Reno, kamu kenapa?" Amel terlihat panik dengan sikap Reno itu. Mama. Reno merengek dengan kencang. Amel mencoba memeluk bocah itu, tetapi lagi-lagi Reno mendorongnya dengan kencang hingga Amel tersungkur. "Reno," Amel menaikkan nada bicaranya. "Kakak jahat. Kakak mau ajak aku ke rumah monster kan?" Reno membentak Amel. "Apa yang kamu bicarakan?" Amel bangkit, lalu berdiri dan kembali mendekati Reno. "Semua orang jahat," bentak Reno lalu pergi. "Reno." Amel kemudian mengejar anak itu. Amel khawatir ia akan pergi jauh dan membuat hati panik. Reno terus berlari kencang ke arah taman, sementara Amel terus memaksakan napasnya agar tidak tertinggal langkah kecil bocah tersebut. Namun meskipun kecil, nyatanya kecepatan anak itu berlalu.
itu jauh lebih cepat dibanding Amel. Kini Amel kehilangan jejak Reno. Reno, Amel terus memanggil di sekitar taman. Taman nampak sepi, tidak ada satupun manusia di sana. Amel mencoba mencari di berbagai sudut taman, namun ia sama sekali tidak menemukan jejak bocah kecil itu. Bagaimanapun juga, waktu hampir menunjukkan pukul 6 sore. Ia harus segera membawa Reno pulang sebelum Hadi mencarinya. Hush, hembusan angin tiba-tiba melewati telinganya. Amel berbalik badan, tidak ada siapa-siapa, perasaannya mulai tidak enak. Reno, Amel masih terus memanggil-manggil nama anak itu. Kemudian terdengar suara ayunan yang tiba-tiba bergerak karena angin membuat Amel sedikit panik. Lampu pojok taman tiba-tiba menyala, tetapi remang-remang. Amel mulai terlihat gelisah. Ia ingin segera pergi dari sini, tapi bagaimana dengan Reno? Sebuah tangan menepuk bahunya. Amel berbalik, sosok perempuan berbaju hitam berdiri di belakangnya. Nyari siapa? Tanya ibu tersebut. Nyari adik saya, Bu, jawab Amel. Ibu itu mengangguk. Anak laki-laki. Amel mengangguk. Ibu itu lalu mengarahkan telunjuknya ke pojok taman dekat dengan perosotan. Amel lalu berbalik. Terlihat anak kecil yang tidak asing baginya tengah duduk di kursi dekat perosotan. Reno, ucap Amel. Terima kasih. Belum sempat Amel berbicara lengkap, sosok perempuan itu ternyata sudah lenyap dari hadapannya. Amel tidak peduli dengan hal itu. Ia segera berlari menghampiri Reno yang terlihat menangis membelakanginya. Amel berjalan pelan mencoba mendekati tubuh mungil itu. Langkahnya berhenti saat jarak mereka hanya berselisih beberapa hasta saja. Reno, Amel memanggilnya dengan pelan. Reno masih saja tidak mau berbalik badan. Suaranya, tangisannya itu begitu terdengar. Maafin kakak ya, ucap Amel. Reno ini terlihat tidak peduli. Amel mengarahkan tangannya ke pundak Reno. Saat tangan tersebut menyentuh baju Reno, tiba-tiba anak itu terdiam. Reno, Amel melepaskan tangannya. Ia mundur perlahan dari tubuh anak kecil itu. Reno bangkit dari duduknya. Ia berbalik badan ke arah Amel, dan Amel pun terkejut. Ia sama sekali tidak bisa bergerak, mulutnya seakan terkunci. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang tengah ia lewati saat ini. Wajah anak kecil yang manis itu terlihat hancur. Darah mengalir deras dari lehernya, membasahi seluruh baju yang ia kenakan. Kamu siapa? Amel bertanya dengan tersengal. Aku Reno, kak, jawab Reno tersenyum. Krek. Lehernya ia patahkan ke samping hingga membuat darah segar semakin mengalir deras. Amel tidak tahu harus berbuat apa. Ia terus mundur perlahan, namun anak itu justru semakin mendekat. Ayo kak, cari mamaku, ucap Reno dengan kepala yang hampir putus. Enggak, kamu bukan Reno. Amel masih tidak percaya. Aku Reno kak. Bak, kepala bocah itu jatuh ke tanah dan menggelinding tepat di kaki Amel. Amel semakin panik. Ia melihat ke bawah, wajah di kepala itu masih tersenyum. Amel melihat kembali ke depan, badan Reno masih berdiri tegak di sana, bahkan tanpa kepala. Darah tidak hentinya mengalir deras dari leher anak itu. Napas Amel semakin kencang. Ia mencoba memejamkan mata, lalu menarik napas, dan kemudian ia berlari kencang meninggalkan badan dan kepala bocah tersebut. Langkah kaki Amel semakin cepat, tidak peduli dengan sekitar. Yang terpenting, ia menjauh dari taman dan anak itu. Amel tidak berhenti di rumahnya. Ia bergegas menuju rumah Hadi. Amel lalu kemudian menggedor-gedor pintu rumah Hadi dengan cukup kencang. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Laki-laki berkulit putih itu segera keluar dari dalam rumah. Kak, kasih tahu aku siapa Bintang dan Reno sebenarnya, kak, bentak Amel kepada Hadi. Hadi yang baru saja selesai beribadah mencoba menenangkan suasana. Kamu udah tahu? Hadi bertanya. Jadi sebenarnya, Amel memelankan suaranya. Hadi mengangguk. Tidak lama setelah itu, sosok gadis kecil muncul di belakang Hadi. Sosok itu nampak tidak asing bagi Amel. Bintang? Amel kemudian memanggil lirih. Bintang muncul bukan dengan wajah seperti biasanya.
kali ini menampakkan sosok asli dari dirinya sendiri, sama seperti Reno tadi. Amel menatap Hadi, mereka saling tatap untuk beberapa saat. Sementara Bintang, ia masih berdiri dengan wajah lesu dan pucat. Kaos yang ia kenakan terlihat penuh darah. Nampak ada luka tusukan di bagian perut. Amel berjalan ke arah Bintang, ia memberanikan diri untuk mendekatinya. Kedua tangannya pun memegang bau gadis itu. Mata mereka saling tatap beberapa lama sampai akhirnya Bintang menjadi sosok gadis cantik seperti biasanya. "Reno kemana kak?" tanya Bintang. Amel langsung berdiri tegak. Ia teringat Reno yang tadi ia tinggal di taman. "Kak Hadi?" Amel berbalik, Hadi menatap dengan serius. "Reno, dia di taman," ucap Amel. Hadi terlihat kaget. "Serius kamu?" Amel mengangguk. "Bintang, kamu di sini dulu ya nak? Biar kakak dan juga Kak Amel cari adik kamu dulu," ucap Hadi. Bintang tersenyum. Amel dan juga Hadi segera bergegas menuju taman. Mereka mempercepat langkah. Suasana kompleks sangat sepi karena memang malam hari seperti ini tidak banyak kegiatan untuk warga komplek mereka. Sesamanya di taman, keduanya melihat sekeliling mencari di berbagai sudut. Namun mereka masih tidak menemukan Reno di sekitaran sana. "Reno?" panggil Hadi sambil terus mencari Reno. "Reno," sahut Amel. Amel dan juga Hadi masih belum putus asa untuk terus mencari anak itu. Tidak mungkin dia pergi jauh dari sini. Hadi tahu Reno adalah penakut. Meskipun dia hantu, tapi dia juga sama seperti anak pada umumnya, yang juga takut dengan lingkungan baru ataupun orang-orang baru. Amel berhenti sejenak. Ia duduk di sebuah bangku. Ia melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pasti kakaknya di rumah juga sibuk mencarinya. "Di mana ya anak itu?" ucap Hadi sambil menyusul duduk di samping Amel. Amel melirik ke arah Hadi sejenak. Ia juga sama capeknya dengan Hadi. Sedari sore tadi bahkan dia ini sudah capek sekali. "Dia nggak mungkin pergi jauh, dia penakut," ujar Hadi. Amel menghela nafas, lalu bersandar di tiang lampu dekat dengan tempat duduknya. Tidak lama setelah itu, dia pun mendengar suara rintihan anak kecil dari kejauhan. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Ia yakin tidak salah dengar. Bentar kak." Hadi memanglingkan wajahnya ke arah Amel. "Dengar suara itu nggak kak?" tanya Amel. Hadi kemudian mengerutkan dahinya. Ia mencoba mencari suara yang Amel maksud itu. "Dengar?" ucap Hadi terlihat sumringah. "Itu suara Reno." Hadi langsung bangkit dari duduknya, disusul Amel. "Kakak yakin itu Reno?" tanya Amel. "Iya aku yakin, aku tahu kok." Hadi dan juga Amel langsung mencari sumber suara tersebut. Mereka terus menyusuri ulang taman itu. Lampu taman yang remang-remang semakin menyulitkan pandangan mereka. Namun keduanya sama sekali tidak putus asa, hingga akhirnya Amel melihat anak kecil duduk di balik semak-semak. "Reno?" Amel memanggilnya dengan lirih. Sejujurnya ia masih takut kalau Reno menampakkan wajah aslinya. Hadi yang mendengar suara Amel lantas menghampiri. "Reno?" Hadi berdiri di belakang Amel. "Ayo kita pulang," sambung Hadi. Bocah itu masih tidak mau menjawab. Hadi terus mendekat. Tidak lama setelahnya, Reno berdiri dan berbalik badan. Amel sudah memejamkan mata berharap ia tidak melihat lagi sosok menyeramkan seperti sore tadi. Namun saat ini Reno menampilkan sosok seperti biasanya. Bocah tampan dengan tingkah yang lucu. "Maaf," satu kata yang terucap dari mulut Reno. Hadi menghela nafas pelan, ia lalu tersenyum. Kemudian Reno berlari kecil memeluk Hadi. Amel menatap mereka dengan penuh haru. Walaupun Reno bukan adiknya, tetapi ia menampilkan sosok kakak sekaligus orang tua bagi mereka. "Sekarang kita pulang ya." Hadi mengajak Reno pulang. "Pengen ketemu mama." Reno memasang wajah memelasnya. "Kak, di mana ibu dia?" Amel bertanya. "Aku gak bisa cerita. Coba besok kamu temui mereka lagi."
Aku rasa kamu yang jauh lebih bisa buat menggali informasi dari mereka, jawab Hadi. Oke kak. Mereka bertiga lantas pergi meninggalkan taman itu. Reno juga sudah terlihat aktif dan tidak memasang wajah cemberut lagi. Ya namanya juga anak-anak, terkadang emosi juga kurang stabil. Saat tiba di depan rumah Amel, Reno menatap ke arah rumah itu. Nampak ada sesuatu dalam dirinya yang hati ini berusaha untuk menarik tangan anak itu, tapi ia sama sekali tidak bergerak. Kamu mau mampir ke rumah kakak? Tanya Amel. Reno hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu ia berjalan kembali. Makasih Amel. Oke kak. Amel masuk ke dalam rumah, tidak lupa ia mengunci gerbang. Sementara di meja makan, terlihat kakaknya tengah menyantap makan malam sambil memainkan ponselnya. Amel menarik kursi, membuat kakaknya menyadari kehadiran Amel. Dari mana saja kamu? Tanya Jessica. Ya biasa kak, jawab Amel singkat sambil mengambil lauk dan juga nasi. Jessica ini tidak mencurigai kepergian adiknya dari sore tadi. Ia juga maklum dengan tingkah laku Amel selama ini. Birumi mana kak? Tadi waktu kamu masuk beliau baru aja ke kamar. Amel berbalik badan. Ia menatap kamar Birumi. Terlihat begitu rapat pintu itu tertutup. Kemudian setelah itu Amel melanjutkan makannya sambil ditemani kakaknya yang asik menonton film melalui ponsel miliknya. Selesai makan, mereka berdua merapikan kembali meja makan itu. Keduanya juga mencuci piring yang habis mereka gunakan. Sebenarnya itu tugas Birumi besok pagi. Namun mereka selalu meringankan pekerjaan Birumi di rumah ini. Bagaimanapun juga, ini bekas makan mereka. Ya udah, kakak mau ke kamar dulu, kakak ngantuk. Jessica lalu beranjak pergi meninggalkan Amel yang memilih untuk menonton televisi terlebih dahulu. Amel duduk di sebuah kursi sofa yang berhadapan dengan TV mereka. Ia terus saja mengganti stasiun televisi yang dirasa bagus baginya. Brak! Suara benda terjatuh yang terdengar dari kamar Birumi. Amel bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekati kamar Birumi, lalu kemudian mengetuk pintu kamar beliau. Bi, panggil Amel. Bibi nggak apa-apa? Tanya Amel kembali. Krek, pintu kamar terbuka. Oh nak, gimana? Tanya Birumi. Nggak apa-apa Bi, Bibi nggak apa-apa kan? Tadi ada suara barang jatuh kayaknya. Nggak apa-apa kok, ujar Birumi. Amel kemudian beranjak pergi dan Birumi kembali menutup pintu kamarnya. Karena tidak ada satupun acara TV yang bagus, ia memutuskan untuk kembali ke kamar. Badannya juga terasa lelah sekali. Karena ia juga harus bangun pagi esok hari, ada satu hal yang ingin ia selesaikan secepatnya. Sesamanya di kamar, Amel tidak langsung tertidur. Ia membuka tirai jendela dan memandangi halaman luar. Sungguh, dia masih tidak percaya dengan apa yang ia alami sore tadi. Dua bocah lucu yang selama ini ia temui ternyata bukan manusia. Di lain sisi, Amel merasa kasihan dengan mereka. Di usia yang baru segitu, harus menanggung beban kematian yang masih belum terselesaikan. Sebenarnya siapa mereka? Mengapa terus mencari orang tuanya? Terik matahari pagi mencoba masuk melalui celah jendela kamar mereka. Amel terbangun dengan sedikit malas, rasanya ia hanya tertidur beberapa jam saja. Selain itu, mendadak sekujur tubuh Amel terasa pegal terutama di bagian kakinya. Mungkin efek dari lari-larian kemarin sore. Ia lantas beranjak dari tempat tidurnya untuk menyusul kakaknya yang mungkin sudah berada di bawah. Namun, saat hendak membuka pintu kamar, Amel merasakan sesuatu berada di belakangnya. Perlahan ia memutarkan badan. Jauh di hadapannya itu saat ini, tepatnya di balik jendela kamar, berdiri sosok wanita menyeramkan yang sering ia dan juga kakaknya temui sebelumnya. Sosok itu menyeringai dengan wajah yang begitu buruk. Sungguh, mengapa harus sepagi ini untuk melihat sosok menyeramkan itu? Ya, cobalah untuk memberitahuku apa keperluanmu dan berhenti mengganggu aku dan juga kakakku, ucap Amel. Sosok itu pun masih terpaku diam.
Wajahnya semakin menghitam dengan mata yang hampir copot. "Apakah aku telah mengusikmu?" tanya Amel. "Masih tidak ada jawaban. Aku bisa membantumu. Bicaralah kapan saja jika kamu mau," ujar Amel untuk terakhir kalinya. Sama sekali tidak ada jawaban dari wanita itu. Amel berniat untuk meninggalkannya. Lagian, ia berbicara dengan hantu hanya akan membuatnya emosi. Saat hendak kembali membuka pintu, langkahnya terhenti seperti ada yang menahannya. Amel kembali berbalik. Sosok itu sangat dekat dengannya saat ini. Hanya berjarak beberapa senti saja. Amel tidak sebegitu khawatir. Pertemuan dia dengannya yang hampir tiap hari perlahan membuat Amel terbiasa. Satu hal yang Amel masih belum bisa terima dari sosok tersebut, yaitu baunya. Susah untuk mendefinisikan bau dari sosok wanita buruk rupa ini. Amel rasa bau itu bersumber dari wajahnya yang amat tidak jelas. Amel terus mencoba menahan napasnya. Tidak mungkin ia muntah di hadapan sosok tersebut. Namun sepertinya sosok itu paham dengan kondisi Amel saat ini, sehingga sosok itu malah semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Amel. Tidak ada rasa takut untuk menatap sosok tersebut. Amel semakin mempertajam tatapannya. Ia melihat mata yang semakin membara dari sosok itu. Mata yang seolah menyimpan pesan sekaligus dendam. "Kamu mau apa?" tanya Amel. "Membunuhku?" sambungnya. Lagi-lagi, sosok itu sama sekali tidak mau berbicara. "Menjauhlah dari wajahku," perintah Amel. Kali ini sosok itu menuruti perintah Amel. Ia mundur perlahan dengan kaki yang melayang di udara. Ada yang aneh dengan wanita itu. Mendadak wajahnya berubah menjadi sosok wanita dengan paras cantik keibu-ibuan. Amel berdiri memaku, memandangi sosok yang mencoba menampilkan jati dirinya tersebut. "Kau?" Amel memanggil pelan. Sosok itu tersenyum tipis dan berteriak. "Ah!" Amel terpental menatap pintu. Benturannya dengan gagang pintu cukup keras membuat punggungnya semakin sakit. "Au!" rintih Amel kesakitan. Ia mencoba bangkit kembali. Hahaha. Tawa bergema memenuhi ruangan kamar mereka. Sosok itu menghilang, namun tawanya masih terdengar. "Aku tahu kamu. Aku yakin aku gak salah," teriak Amel sambil terus mencari keberadaan sosok tersebut. Buak! Pukulan mendarat di kepalanya. Amel berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Amel kemudian kembali terpental menatap tembok. Dadanya begitu sesak saat menghantam ke lantai. Kali ini kepalanya juga terbentur dengan keras, sehingga ia meringis kesakitan. Amel tidak berniat untuk berdiri, ia membiarkan tubuhnya telungkup di lantai kamar. Selang beberapa menit suasana menjadi hening, tidak ada suara sedikit pun. Amel mengatur kembali nafasnya. Krek! Suara leher Amel yang ikut tertarik saat sosok itu kembali muncul menarik untuk rambutnya ke belakang. Jerit Amel pelan. Kali ini Amel tidak bisa bersuara. Lehernya terasa begitu sakit, rambutnya juga seakan ingin lepas dari kepalanya. Amel mengarahkan tangannya ke belakang mencoba menahan tarikan dari sosok jahat tersebut. Brak! Pintu kamar terbuka. "Hentikan!" teriak Bik Rumi ketika masuk ke dalam kamar. Disusul Jessica masuk ke dalam. Ternyata keduanya sudah mendengar keributan dari bawah. Sosok itu hilang, dilepaskannya jambakan tersebut dengan kasar yang membuat wajah Amel membentur lantai. Darah mengalir dari hidungnya. "Amel!" Jessica berlari menghampiri adiknya. Amel mencoba duduk dengan dibantu sang kakak. "Apa yang barusan terjadi?" tanya Jessica. Amel menggeleng lalu mengelap darah dari hidungnya dengan tangan. Birumi segera mengembalikan tisu yang tidak jauh dari dirinya. Ia segera membantu Amel membersihkan darah itu. "Apa sebaiknya kita meninggalkan rumah ini aja ya?" pikir Jessica. "Jangan," ucap Birumi. "Kenapa, Bi?" Jessica bertanya. "Mungkin kalian masih punya tanggungan," jawab Birumi. Amel menatap keduanya. "Betul kata Bik Rumi, sebaiknya kita jangan keluar dari rumah ini dulu, Kak," sahut Amel. Jessica tersenyum dan juga mengangguk. "Kalau begitu, Bibi kembali ke bawah ya. Masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai."
pamit Bi Rumi kemudian. Amel, kamu istirahat aja ya nak. Nanti biar Bibi buatin bubur untuk kamu, pesan Bi Rumi. Iya Bi, jaga adikmu nak. Bi Rumi kembali memberi pesan, kali ini untuk Jessica. Bi Rumi lalu meninggalkan mereka. Keduanya saling memeluk, mencoba menguatkan satu sama lain. Kak, kayaknya aku harus ke rumah Kak Hadi sekarang, ucap Amel. Hah? Jessica sedikit kaget. Oh Kak, jawab Amel. Untuk apa? Kondisimu loh belum pulih. Aku mau menemui Reno dan juga Bintang. Sebenarnya siapa sih mereka itu? Dari awal kamu itu ngomongin mereka. Gak pernah kakak ngeliat. Hantu? Gimana? Hantu? Jessica ini sedikit tidak paham dengan maksud adiknya itu. Mereka hantu kak. Aku mau bantu mereka. Mereka lebih tahu rumah ini. Jelas Amel. Jessica masih duduk terpaku. Ia paham apa yang dikatakan adiknya. Hanya saja ia merasa aneh dengan semua ini. Lalu terus kondisimu gimana? Yakin baik-baik aja kamu? Iya tenang aja kak, ini gak seberapa kok. Bangsat emang makhluk satu itu, ketus Amel. Oke, hati-hati. Kakak coba bantu menyelesaikan yang di sini. Amel segera bergegas keluar dari kamar. Ia kemudian menuruni anak tangga begitu cepat. Lalu kemudian membuka gerbang dan kembali menutupnya setelah keluar. Ia berjalan sedikit cepat, tidak butuh waktu yang lama. Ia telah tiba di depan rumah Hadi. Nampak sepi sekali. Kak Hadi, Kak, panggil Amel. Amel kemudian mengetuk pintu rumah Hadi. Kak, panggil Amel sekali lagi. Masih tidak ada jawaban. Amel lalu berbalik. Dah, Amel sedikit kaget. Reno dan Bintang berada di hadapannya sekarang. Kalian. Kedua bocah tersebut tersenyum. Di mana Kak Hadi? Tanya Amel seraya menunduk agar sejajar dengan mereka. Reno mengangkat bahu. Kayaknya belum balik kak, jawab Bintang. Tidak ada masalah kalaupun Hadi belum balik. Urusan Amel hari ini hanya dengan Reno dan Bintang saja. Kakak pengen ngobrol sama kalian. Kita ke taman yuk, ajak Amel. Reno menoleh ke Bintang dan mereka saling tatap sejenak. Ya udah yuk, ucap mereka bersamaan. Ketiganya lalu berjalan menuju taman biasanya. Sesekali Reno menyanyikan lagu anak-anak dengan suara gemasnya. Kamu belajar nyanyi dari siapa no? Tanya Amel. Dari Mama. Dulu Mama selalu ngajarin nyanyi-nyanyi bocah itu dengan riang. Tapi suara kamu jelek, saut Bintang. Wajah Reno mendadak cemberut. Enggak, suara kamu bagus kok, ucap Amel sambil menyenggol Bintang. Reno memperhatikan langkahnya saat lewat depan rumah Amel. Kemudian Amel dan juga Bintang pun ikut berhenti. Mereka menatap wajah Reno yang memelas. Bintang merangkul adiknya. Tidak perlu berbicara, keduanya seolah sudah saling memahami. Mama apa masih di sana ya? Tanya Reno kepada kakaknya. Kita akan bertemu Mama nanti, jawab Bintang. Amel terharu melihat kedua anak itu. Sungguh walaupun mereka hantu, tapi tetap saja kasihan jika anak seusia mereka harus terpisah dengan ibu kandungnya. Aku akan coba bantu kalian ya, ujar Amel seketika. Wajah Reno dan Bintang terlihat ceria. Serius kak? Tanya Bintang. Amel mengangguk. Hore, bentar lagi ketemu Mama, Reno berteriak kencang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan ke taman. Mumpung masih siang, jadi tidak begitu menyeramkan suasana di sana nanti. Setibanya di taman, ketiganya lalu duduk di rumput dan berhadapan membentuk pola segitiga. Hal ini agar memudahkan Amel berkomunikasi dengan mereka. Sejuk juga ya udaranya walaupun siang hari, tutur Amel. Sejuk? Kami sudah lama tidak pernah lagi merasakan hal itu, Bintang berucap. Amel sedikit canggung, rasanya ia salah berbicara. Oh iya, aku mau tanya sama Reno, kok kamu kalau ngambek gitu larinya ke sini? Tanya Amel. Karena aku suka tempat ini, jawaban singkat dari anak mengemaskan itu. Dulu aku menemukan dia di sini kak, sahut Bintang. Kami sempat terpisah satu sama lain. Awalnya aku juga hampir menyerah mencari keluargaku.
Lalu aku datang ke taman ini, kemudian bertemu adikku. Ya walaupun sampai detik ini, kami masih belum bertemu ibu, sambung Bintang dengan penjelasan yang terlihat dewasa. Amel merasakan apa yang tengah mereka rasakan saat ini. Kamu emang gak takut sama hantu lainnya? Tanya Amel. Enggak, kata mama, anak laki gak boleh penakut, jawab Reno. Eleh, dulu aku nemuin kamu juga dengan kondisi nangis ketakutan sama penghuni taman ini, saut Bintang. Kan itu dulu, tapi aku udah kenal mereka sekarang, jawab Reno. Mereka siapa? Amel penasaran. Mereka yang di sini, Kak, jawab Bintang. Amel melirik ke sekitar, jelas taman sebesar ini tidak mungkin jika tidak ada penunggunya. Emang kakak nggak bisa lihat? Tanya Reno. Amel menggeleng. Padahal mereka lihat kakak sekarang. Mereka ngeliatin kita bertiga dengan tatapan aneh, ucap Reno. Amel mulai merinding. Dia tidak siap jika harus melihat semua sosok yang ada di taman ini sekaligus. Aku boleh tahu masa lalu kalian? Amel memberanikan diri untuk berbicara. Bintang dan juga Reno berhenti bersuara. Untuk apa? Tanya Bintang. Maaf sebelumnya, kakak hanya ingin tahu lebih pasti saja kok. Agar kakak bisa bantu kalian, tolong ya, Amel memohon. Reno mengangguk pelan, kemudian mereka mengiyakan permintaan Amel. Amel mengambil tangan kedua bocah itu, ia lalu menggenggamnya dengan erat. Tatapan dari Reno dan Bintang seolah menaruh harapan kepadanya untuk dibantu bertemu dengan sosoknya, yaitu sosok ibunya yang telah lama terpisah. Amel terus mencoba memahami lebih dalam lagi perasaan mereka. Perlahan ia menutup mata, genggaman Reno dan Bintang semakin erat dirasakannya. Ia mulai memasuki alam bawah sadar dari kedua bocah kecil itu. Perlahan dirinya terbawa pada masa kecil mereka, lebih tepatnya 6 tahun yang lalu. Amel melihat betapa aktifnya kedua anak tersebut. Reno dengan tingkahnya yang mengemaskan dan Bintang dengan sifat dewasanya. Terlihat Bintang selalu mengalah dalam banyak hal kala itu. Tunggu, sepertinya Amel melihat sosok lain di sana. Ya, Bik Rumi. Jadi Bik Rumi adalah pembantu sekaligus orang yang merawat mereka semasa kecil. Sebelumnya Bik Rumi juga pernah cerita tentang kejadian dulu. Namun saat itu Amel tidak tahu bahwa kedua anak yang diceritakan Bik Rumi itu adalah mereka. Bik Rumi sebagai pembantu terlihat sangat ulet dan baik hati. Ia selalu membantu Bintang maupun adiknya dalam berbagai hal, meskipun wajahnya nampak kelelahan. Pikiran Amel terus berjalan menyusuri jejak masa kecil mereka dulu. Sampai pada akhirnya ia melihat kedua orang tua anak itu. Perhatian Amel langsung tertuju pada sosok dari mama mereka. Ya, tepat dugaan Amel selama ini benar. Amel membuka mata. Sepi, tidak ada siapapun di taman. Kemana Bintang? Kemana Reno? Amel kembali melihat sekeliling, masih tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak masalah. Yang terpenting saat ini ia sudah berhasil menemukan satu titik terang sekaligus pencahayaan ataupun pecahan teka-teki hidupnya selama berada di rumah itu. Amel lalu berdiri nih. Ia segera pergi dari taman itu dan kembali ke rumah. Ia tidak perlu khawatir dengan keberadaan Bintang dan Reno. Mereka pasti bisa balik. Mudah bagi mereka untuk berpindah tempat. Amel mempercepat langkahnya. Ia tidak sadar di balik semak-semak taman, Bintang dan Reno terlihat tertawa kecil. Melihat tingkah lakunya yang seperti orang linglung itu. Sesamanya di rumah, Amel segera menuju ke kamar. Namun langkahnya berhenti tatkala menyadari ada sosok perempuan tengah duduk di bangku dekat dengan kolam renang. Amel lantas menghampirinya. Siapa lagi kamu? Tanya Amel. Sosok cantik itu hanya tersenyum. Amel tahu sosok itu emang sesekali muncul menemuinya. Lebih tepatnya ada dua sosok perempuan di rumah ini. Satu yang sering mengganggu mereka, dan kedua dia yang terlihat baik. Aku tahu kamu yang menulis di bukuku kan? Kamu Narida, ucap Amel. Sosok itu terdiam. Wajahnya yang sayu tidak menghilangkan kecantikan dalam dirinya. Pergilah, selesaikan tugasmu. Nyawa kalian terancam di rumah ini. Sosok itu berbicara memperingatkan Amel. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kelima ya teman-teman.
yang nantinya akan sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi makanya terus tonton channel ini ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, karena kalian akan terus mendapatkan update video terbaru ya teman-teman, termasuk update dari cerita ataupun kelanjutan cerita kali ini maksudnya, yang memasuki part terakhir nanti di video selanjutnya. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.